Halo teman-teman semuanya, selamat datang di tim Posu Labs. Di video kali ini kita akan membangun RESTful API dengan Spring Boot dan database MySQL. Oke, langsung saja kita akan membuat RESTful API dengan fitur CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Nah, itu langsung ke database MySQL-nya. Nah, contoh kasusnya itu kita akan buat sebuah REST API person management. Nah, nanti di fieldnya atau di tabelnya itu di database itu ada first name, last name, dan juga age-nya. Nah, ini kita buat simple saja ya. Nah, supaya kita bisa tahu bagaimana proses pembuatan REST API di Spring Boot ya. Nah, ini kurang lebih arsitekturnya. Nanti di sini ada beberapa layer, ada control layer, ada service layer, dan juga repository layer ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, di sini ada client. Nah, client ini itu adalah end user. Nanti dia yang akan melakukan permintaan request dan dia akan menerima response dari si API-nya. Nah, di sini ada bagian controller. Nah, controller ini nanti akan layer yang akan mengatur permintaan request dari klien dan akan memberikan respons nantinya ke klien. Nah, di controller ini dia tidak berisi bisnis logic ya dari aplikasinya. Dia fungsinya cuma mengatur saja lalu lintas request dan respons dari klien ke aplikasi. Nah, nanti di sini di service layer lah yang berisi bisnis logiknya. Jadi nanti kita akan memisahkan kerja atau apa ya kerja aplikasinya itu kita pisah-pisah. Nanti bagian controller, service. Nah, nanti ada juga layer repository. Nah, repository layer ini fungsinya untuk melakukan proses query ke database ya. Nah, nanti kita tidak bakal melakukan query langsung ke database, nanti itu bagiannya si repository ya. Nah, terus ada lagi nih model atau entity. Jadi model ini atau juga sebagai entity, dia akan melakukan mapping ke database dan juga sebagai inilah data yang akan diproses service layer dan akan diteruskan ke database. Oke, kurang lebih seperti inilah arsitektur aplikasi jika kita menggunakan RESTful di Spring Boot ya. Kurang lebih seperti ini layer-layernya itu akan dipisah-pisah. Nah, kemudian untuk API spec-nya ini kita akan melakukan get all, yaitu untuk mengambil data semua data yang ada di dalam database. Nah, ini kita punya data person, nanti dia akan mengembalikan semua data dalam bentuk JSON dengan metode get. Oke, nanti di sini kita punya ID, terus ada first name, terus ada last name, terus ada age atau usia ya. Nah, kemudian ini get by ID. Terus di sini kita akan mengambil data berdasarkan ID. Nah, di sini juga dia akan melakukan mengembalikan respons yang sama dengan tadi, cuman ini kalau yang di sebelumnya itu kan dia mengambil data semuanya. Kalau ini berdasarkan ID. Nah, ini ada create. Ini metodenya post. Nah, ini untuk membuat data baru. Kita akan user akan merequest API-nya itu akan merequest body data JSON, first name, last name, dan age. Kemudian untuk update-nya kita menggunakan metode put ya. Nah, sebenarnya bisa pakai metode patch juga, cuman ini pada contoh kali ini kita menggunakan put saja. Nah, dengan request body yang sama.
Nah, selanjutnya untuk delete kita pakai endpoint-nya itu metodenya delete. Kita pakai void saja, jadi tidak perlu melakukan request body. Ya cukup kita di endpoint-nya kita masukkan ID-nya saja. Oke, step by step-nya langsung aja. Yang pertama kita akan membuat project dan juga database-nya. Oke, langsung aja untuk membuat project di Spring Boot, kita bisa langsung start Spring.io. Nah, ini linknya untuk membuat project Spring. Nah, di sini kita masukkan aja nih. Kita pakai bahasanya itu Java. Terus untuk build toolsnya kita pakai Maven. Terus ini versi Spring Boot-nya ini kasih default aja yang stabil ya. Nah, di sini grupnya. Untuk metadatanya di sini untuk grupnya saya kasih nama com.timposulabs. Ini bebas buat teman-teman ya. Artifact ID-nya adalah ini saya taruh aja belajar Spring Boot REST. Nah, ini saya name-nya sama. Oke, ini untuk package name-nya ini saya biarkan aja seperti ini. Untuk packaging-nya ini jar, terus propertinya saya pakai property aja. Nah, untuk versi Java-nya karena saya menggunakan Java 21, sini saya kasih masuk. Saya centangnya 21. Untuk dependensinya ini yang kita perlukan ini kita pakai JPA, Spring Data JPA, terus kita bisa pakai karena kita pakai database MySQL, kita pakai MySQL untuk drivernya, terus kita bisa pakai REST aja lah, starter web atau REST. Nah, di sini saya pakai web. Nah, sebenarnya teman-teman bisa pakai yang REST juga karena kita cuma pakai REST, data REST repository. Oke, saya rasa ini cukup ya. Saya generate aja. Nah, ini teman-teman mau taruh di mana ini bebas. Saya taruhnya itu di sini aja ya. Oke, sini. Oke, langsung aja. Oke, ini udah filenya itu file zip. Kita ekstrak aja. Nah, ini saya hapus aja karena udah ke ekstrak. Oke, di sini tinggal kita buka nanti ini filenya, projectnya. Nah, teman-teman bisa pakai editor apa aja bebas ya. Mau pakai IntelliJ Visual Studio Code. Nah, di sini saya akan menggunakan editor Spring Tools saja ya. Sini saya pakai editor Spring Tools. Nah, ini kalau udah langsung aja kita import projectnya ya. Nah, di sini karena menggunakan Maven ya, sini saya pilih Maven ya, terus exitin Maven project. Terus saya browse filenya. Oke, ini tinggal open aja. Finish. Nah, ini projectnya udah terbuka di Spring Tools atau Eclipse ya, sama aja ini sebenarnya, karena Spring Tools ini sebenarnya adalah ekstensi untuk Eclipse. Nah, kalau teman-teman mau pakai Spring Tools bisa juga diinstal ekstensinya di editor Visual Studio Code kalau teman-teman pakai Visual Studio Code. Nah, di sini kita bisa buka aja langsung projectnya. Nah, ini main projectnya. Nah, tapi sebelum kita mulai, kita bikin dulu database-nya ya. Nah, di sini saya sudah di konsol terminal MySQL. Nah, di sini belum ada database-nya. Nah,
belum ada. Nah, di sini saya akan buat database baru. Di sini mungkin saya kasih nama aja belajar Spring ya. Nah, jadi namanya itu belajar Spring untuk database-nya. Oke, ini udah ada. Oke, cukup aja ya. Kalau kita cuma cukup buat database-nya aja. Oke, sekarang kita akan menghubungkan atau mengkoneksikan Spring Boot kita, aplikasi kita ke database MySQL. Nah, untuk menghubungkannya itu kita perlu mengatur konfigurasinya. Itu berada di file search main resource. Nah, di application property ini. Nah, kita perlu membuat atau memasukkan konfigurasinya sesuai dengan server database teman-teman ya, atau koneksi database teman-teman. Nah, ini saya hapus saja. Nah, untuk konfigurasinya itu teman-teman bisa cari di internet ya tentang konfigurasi database application property Spring Boot ke database MySQL. Kalau pakai database lain tinggal cari lagi, misalkan koneksi application properties Spring Boot ke database Postgres misalkan, atau Oracle ya, macam-macam sih. Nah, kalau untuk MySQL sendiri itu untuk konfigurasinya yang standar aja ya. Ini kita pakai Spring. Pertama itu URL-nya, data source. Nah, ini kalau ke Spring Tools dia kasih ini suggestion. Nah, ini untuk URL-nya itu JDBC untuk MySQL ya. CC MySQL. Terus di sini sesuaikan dengan nama hostname database MySQL teman-teman ya. Di sini karena saya pakai Docker ya, di sini saya hostname-nya saya kasih 127.0.0.0.1. Kalau saya pakai Docker MySQL-nya ya. Nah, kalau teman-teman pakai MySQL native ini tuh biasanya diganti dengan localhost seperti ini. Nah, terus tapi karena saya pakai Docker MySQL-nya di Docker ya, jadi saya kasih ini IP address. Nah, terus portnya 3306, terus nama database-nya tadi itu belajar Spring ya. Oke, saya rasa ini cukup untuk URL-nya. URL koneksi ke MySQL-nya. Terus masukkan lagi driver-nya. Driver untuk koneksi ke database. Data source. Driver class name. Nah, ini udah dapat ada sugesti sih ini. Kita pakai yang ini aja. mysql.cj/jdbc driver. Nah, ini untuk versi koneksi ke database MySQL saya. Terus username-nya. Sini saya username-nya pakai root ya. Username itu root. Kemudian Spring data source. Passwordnya itu saya tes123. Terus saya juga mau menampilkan ini ya, query SQL-nya nanti di konsol. Jadi saya perlu setting JPS show SQL-nya ke true. Terus ini nantinya
bakal apa ya? Kalau ada perubahan selalu diupdate. Itu Hibernate-nya ini perlu di Hibernate DDL autonya itu saya update. Jadi setiap diupdate dia ini apa namanya, setiap ada perubahan nanti bakal ke update ke database. Nah, ini mau tes apakah koneksi ini sukses. Ini kita bisa running ini aplikasinya. Ini bisa lewat terminal. Ini ke project, lokasi projectnya dulu. Nah, ini saya ke lokasi ini projectnya ya. Oke, kalau teman-teman pakai Windows itu pastikan di terminal di lokasi projectnya. Nah, kemudian saya untuk menjalankan aplikasi Spring Boot kita menggunakan perintah maven spring boot _2 run. Oke, kita enter. Nah, jika tidak ada error, artinya aplikasi kita jalan. Ini ya, nggak ada error ya. Dan koneksi kita itu berhasil ya. Nah, oke, karena nggak ada pesan error ya. Nah, ini saya Ctrl C dulu, cancel. Teman-teman juga bisa kalau pakai Spring Tool Suite ya, editor ini itu bisa langsung di running. Itu caranya ini ya, klik icon ini, ada icon Spring Boot ini warna hijau, atau bisa juga di sini. Ini teman-teman klik aja. Nah, ini masuk sini. Nah, ini bisa di restart ya. Atau ini icon ini sama aja. Saya klik, ini muncul di konsol nih. Nah, ini sama, nggak ada error ya. Oke, teman-teman bisa pakai cara ya, manualnya itu pakai konsol. Nanti atau teman-teman kalau pakai Spring Tools ini editornya ini udah lengkap sih untuk ngembangin aplikasi Spring Boot nih, pakai Spring Tools mantap banget nih. Bisa langsung ini. Nah, ini saya bisa langsung stop dulu. Oke. Nah, ini koneksi ke database ini udah sukses. Nah, ini apalagi selanjutnya? Ya, kita sudah membuat project dan database-nya. Nah, kemudian kita akan membuat entity dan juga data transfer objeknya atau DTO-nya. Oke, ini saya close saja. Next, kita akan bikin package baru ya sini. Kita kasih nama aja domain ya, biasanya itu domain atau entity. Saya kasih nama entity saja ya. Nah, kita sini udah punya paket entity. Nah, karena di sini kita akan membuat data person, maka kita akan buat logo-nya untuk entity person. Oke. Nah, sekarang kita akan buat entity untuk person, yang mana nantinya akan di mapping ke database. Oke, kita lihat dulu gambarnya ya. Nah, pertama kita akan bikin entity-nya dulu atau modelnya ya. Nanti akan di map, di mapping entity-nya ke menjadi table di database MySQL. Oke, di sini kita kasih annotation entity dari package Jakarta Persistency yang menandakan bahwa dia ini adalah kelas entity.
Terus tabelnya nanti kita kasih nama aja person. Nah, terus untuk fieldnya kita perlu ID. Terus first name, terus last name. Nah, sama satu tadi apa ya? H. Oke, kita bikin 4 field aja. Ya, simple aja ya. Nah, untuk ID ini kita kasih annotation ID dari Jakarta Persistence. Ini sebagai tanda bahwa untuk ID ini itu nanti kolomnya menjadi ID di database. Tabelnya menjadi ID di annotation ID ini nanti fungsinya untuk menandakan bahwa nanti ID ini itu menjadi kolom ID di dalam tabelnya. Terus kita perlu menggenerate dia. Generate value. Strateginya identity untuk memberitahu dia ini bahwa dia ini jadi ID. Nantinya dia akan menjadi ini ya auto increment lah di tabel untuk kolom ID. Oke, saya rasa ini aja cukup sih. Kita tinggal bikin konstruktornya. Ini biar nggak ribet. Sorry. Kita generate aja ya. Terus kita generate lagi konstruktor yang tanpa parameter. Ini supernya saya hapus saja. Terus kita tambahkan setter and getternya. Terus kita tambahkan setter and getternya. Nah, sekalian aja toStringnya. Udah itu aja lah. Sekalian aja lah hash kodenya sama hash code-nya. Nah, ini aja atau sekalian aja dengan hash code-nya. Oh, saya rasa cukup ya. Nah, kita udah bikin entity-nya. Nah, selanjutnya kita perlu membuat data transfer objeknya atau DTO-nya. Kenapa kita perlu membuat itu? Best practice-nya itu kita jangan sampai mengekspos nanti di klien. Nah, ini di klien tuh. Misalkan ini kan kita punya ini ya. Entity ini table. Nah, nanti kalau kita expose itu dari entity itu nanti akan diekspos semua ininya, file-nya. Biasanya kan ada file-file yang sifatnya itu rahasia atau jangan ditampilkan. Kenapa itu tidak ditampilkan? Biasanya ada file yang ini tuh yang sifatnya rahasia atau yang tidak boleh terekspos keluar.
kalau menggunakan plain dari entity ini, jadi semuanya itu bakal kelihatan. Nah, dengan menggunakan DTO, kita bisa memfilter field-field mana yang atau kolom-kolom mana saja yang akan diekspos ke klien, misalkan. Nah, misalkan misalkan datanya itu isinya data di dalam tabelnya itu ada data sensitif, misalkan password atau data kartu kredit. Nah, itu kalau kita pakai entity ini langsung, nanti dia bakal, walaupun sebenarnya bakal ke expose, walaupun sebenarnya bisa pakai annotation JSON ignore. Nah, itu kurang rekomendasi ya. Nah, itu makanya kita programmer Java itu biasanya menggunakan data transfer object sebagai request dan response yang nanti akan diberikan ke klien. Nah, di sini kita bisa menggunakan record ya, karena memang record ini fungsinya untuk membawa data. Nah, di sini saya buat package saja baru, DTO. Nah, sini kita bikin person DTO. Nah, ini file-nya sama aja sih sebenarnya. Long ID, karena di sini nanti data apa saja yang akan kita expose. Misalkan ID, string first name, string last name, nah ini sebenarnya sih sama aja sih sama person, cuman di entity person ini, cuma masalahnya kalau di sini ada field-field yang sifatnya tidak perlu kita expose. Misalkan di sini misalkan ya private string password misalkan. Nah, ini kan kalau pakai entity nantinya di expose keluar itu kurang jadinya tidak security ya. Jadi kalau menggunakan DTO atau nanti kita bakal pilih nih di sini di parameternya apa semua yang akan kita tampilkan. Oke, misalkan itulah fungsi dari DTO. Oke, ini udah cukup ya untuk DTO-nya. Nah, selanjutnya kita lihat. Oke, next selanjutnya kita akan membuat repository. Nah, kalau buat repository ini gampang ya, karena kita tinggal mengextend membuat interface, terus mengextend JPA repository. Tapi sebelumnya kita bikin package dulu, repository. Nah, selanjutnya di sini saya buat interface person repository. Oke, finish. Nah, selanjutnya kita tinggal extend JPA repository. Kita pakai JPA repository yang dari package Spring Framework JPA repository. Nah, terus di sini akan diminta table atau entity sama ID-nya apa. Nah, kita kan pakai entity person ya. Nah, sini kita kan untuk tabelnya itu tipenya itu person. Kita import. Terus untuk ID-nya itu dia long. Nah, udah deh, itu aja. Dengan mengextend JPA repository, maka kita tidak perlu lagi repot membuat
repository untuk create-nya, read, update, delete, karena semua sudah disediakan oleh CPA repository. Nah, untuk repository itu cukup ini aja untuk layernya ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat service. Nah, untuk service sendiri ini berisi bisnis logic dari aplikasi kita. Nah, ini kita buat dulu package service. Nah, setelah itu buat langsung aja kelas ya. Service. Nah, biasanya itu kita bikin dulu interface-nya, tapi ini langsung aja karena ini sederhana. Nah, di sini kita kasih annotation service dari package Spring Framework. Nah, kemudian kita inject repositorinya. Kemudian kita bikin konstruktornya. Terus untuk parameternya udah, untuk konstruktornya. Nah, selanjutnya kita tinggal bikin metode-metodenya. Misalkan metode create, read, update, delete ya. Kita coba dulu yang create. Nah, kita akan return person DTO. Nah, cuman masalahnya adalah di repository, nah dia itu butuhnya tuh person entity, bukan person DTO. Maka untuk itu kita bikin converternya dulu. Nah, ini kita bikin konversi DTO to entity sama konversi entity to DTO. Nah, kita perlu bikin konversinya dulu karena kita pakai DTO untuk di expose di API, tapi di internal aplikasi itu kita pakainya itu entity. Maka kita perlu mengkonversi DTO ke entity atau sama entity ke DTO. Nah, untuk create-nya di repository itu simple ya. Jadi tinggal kita return aja. Tunggu, kita bikin dulu konversinya. Nah, konversinya simple sih sebenarnya. Jadi metode aja person DTO. Misalkan ini to DTO to entity berarti ya entity kalau to entity ini berarti ini person sorry, ini person DTO.
Oke, ini kita perlu import person. Nah, ini kita akan melakukan konversi ke entity. Berarti kita masukkan DTO, nanti akan di return person entity. Nah, itu tinggal kita return aja, return new person. Nah, kita pakai yang ada ininya, parameternya. Oke, ID-nya di DTO di first name last name sama DTOH. Udah mantap, tinggal konversi ke entity ke DTO lagi, sama aja caranya, tapi ini kita balik to DTO. Yang kita masukkan itu entity-nya. Nah, tinggal kita return. Yang ada parameternya. Nah, di sini ID entity get first name entity get last name entity get age. Nah, udah gini aja nih. Nah, kita udah bikin konverternya. Selanjutnya kita bikin lanjut ke metode utamanya. Misalkan create ya. Create kita langsung aja return person DTO pastinya di returnnya. Jadi dia repository itu to DTO. Kita perlu panggil konverternya to DTO karena kita perlunya DTO itu repository create save. Terus compare lagi to entity. Oke, jadi nah di sini penjelasannya adalah kita kan perlu mereturn person DTO. Terus yang kita masukkan adalah person DTO. Nah, sementara di repository itu kita save-nya itu entity. Jadi kita save data dari DTO, kita convert dulu ke entity. Nah, nanti kita return-nya itu ke DTO. Jadi repository ini akan mengembalikan nilai entity. Nah, nanti kita convert ke DTO. Jadi itu convertnya 2 kali sih. Jadi DTO ke entity, terus entity ke DTO lagi. Nah, kemudian untuk update itu caranya seperti ini. Kita return DTO juga. Update. Kita butuh itu ID sama data barunya. Nanti ketika update kita mau update yang ID yang mana, terus datanya yang mana, terus data yang barunya yang mana. Ini data barunya. Nah, kemudian kan data baru kita perlu cari dulu data lamanya berdasarkan ID. Di person repository
find by ID. Ini metode-metodenya ini punyanya si JPR repository ya. Terus kalau dia nggak dapat, kita throw aja supplier, berarti new runtime exception aja lah. On. Nah setelah itu dia kan kalau dapat dia akan dimasukkan ke data person. Terus kita ubah nih, kita update datanya, person set first name type DTO, data barunya kan ini. Jadi kita ambil dulu datanya berdasarkan ID, terus kita ubah data personnya dari data yang sudah diupdate. Nah, udah tinggal kita save tune to DTO di udah gini. Nah setelah datanya kita dapatkan berdasarkan ID yang sudah ada, terus data ini kita update dari berdasarkan DTO yang masuk. Nah kita update first name-nya, last name-nya, terus age-nya, terus kita simpan. Oke, nah ini update-nya udah. Nah selanjutnya kita bikin delete-nya. Kalau delete mah gampang ya, kita void aja return-nya, nggak punya return, nggak punya kembalian dia. Nah selanjutnya kita tinggal bikin delete nih. Kalau delete kita void aja lah, void delete, kita delete berdasarkan ID ya. Terus ini kita cari lagi ya, kita copy aja nih biar cepet. Delete ya, delete person. Nah udah gini aja, simple untuk delete-nya. Terus tinggal menampilkan semua datanya di public, pakai list aja dulu, list. Kita list data DTO ya, list sound DTO. Listnya belum di import ya, Java Octil. Nah cuman kan masalahnya adalah si repositorinya itu datanya itu adalah entity ya. Kalau kita lihat di person repository itu dia itu person ya, entity dia. Nah sedangkan di sini kita maunya DTO yang kita berikan, jadi kita perlu convert. Nah kita bisa pakai Java Stream buat convertnya. Nah jadi kita langsung return repository find all. Kita find all. Cuma kan di sini dia list ya, datanya tuh list. Nah, find all-nya itu datanya tuh list. Nah, kita rubah dulu ke stream. Terus map, kita mapping ya datanya. Data person ya, data person. Terus kita rubah list to DTO datanya ke
Atau ini data saya gantilah biar nggak bingung. Person, data personnya, terus kita rubah lagi ke ini, ke list vector to list. Nah udah deh, jadi nanti data yang diambil kan dia ini list harusnya nih. Nah itu list, tapi dia person. Nah kita convert dia to DTO, terus kita rubah lagi ke list. Nah itu udah get all udah, terus get by ID lagi. Public get by ID. Ini untuk mencari person yang berdasarkan ID. Sebenarnya caranya seperti ini sih. Kita ini, nah, terus kita return person, return to DTO person. Nah ini gini. Nah udah gini aja. Nah ini juga sebenarnya kita bisa rubah ke stream sih. Kita rubah ke stream. Caranya gimana? Ini saya ini dulu ya. Ini biar ini ya, lebih memperpendek penulisan aja. Repository find ID terus kita map person this to person or else new exception. Nah, udah deh gini aja. Sebenarnya ini sama sih sebenarnya. Cuman ini lebih lebih mempersingkat sih tidak ya. Karena sebenarnya kalau dilihat ini sama sih sebenarnya. Cuman ini lebih kalau menurut saya lebih simple lah. Karena dia cuma satu langkah, cuman di return langsung ke ini di map. Jadi ini ya istilahnya ini satu baris. Kalau ini kan ada dua proses dia. Kita cari dulu ID-nya, terus kita return. Kalau ini kan langsung satu kali return, cari ID ya, jadi satu langkah sih sebenarnya. Jadi saya pakai yang di bawah ini aja. Kita pakai Java Stream. Oke. Ini udah create, update, delete, get all, get by ID. Ya, saya rasa ini cukup sih. Selanjutnya kita service udah, terus kita tinggal buat controllernya. Nah ini langkah terakhir sih. .controller. Nah di sini kita bikin person controller. Nah kita tambahkan annotation. Sebenarnya ini controller bisa, tapi karena kita pakai REST API, nggak pakai yang lain ya, nah, kita cukup pakai REST control aja. Terus kita inject service-nya, person service list.
fish. Nah, terus kita bikin konstruktornya. Nah, udah. Tinggal kita bikin metodenya. Pertama ini ya, kita get all dulu lah. Kita pakai annotation get mapping. Nah, kita mau tadi kan ini REST API-nya kan ini ya, API person untuk menampilkan data semuanya. Kita lihat dulu API spec-nya. Ini kita ya untuk API person ya, untuk menampilkan data semuanya. Oke. Terus kita pakai respon entity. Nah, ini person DTO get all. Nah, langsung kita return aja response entity return aja response entity. Oke. Bodinya adalah service create. Ini harusnya bukan create ya, sorry. Get all. Sama ininya bukan person.to, kita harusnya list person DTO, karena kita akan menampilkan data list bukan data person. Jadi kalau list kan banyak datanya, kalau person DTO kan cuma satu. Kita akan menampilkan data berupa collection list. Udah get all untuk menampilkan semua data, udah tinggal get by ID to get mapping. Kita pakai metode get. Nah, tapi dia berdasarkan ID. ID. Jadi kita kalau ini baru pakai, nggak pakai ini collection list, kita cukup pakai person get by ID, dan kita perlu ID. Oke. Untuk returnnya response oke. Bodinya fish get by ID. Oke. Nah, kalau oke ini dia bakal kalau metode oke ini dia bakal HTTP status oke. Jadi dia kodenya 200. Kode di REST API-nya itu 200 ya. Karena saya di sini membutuhkan variable ID di API-nya, maka di sini saya perlu menambahkan annotation path variable. Nah, kemudian kita bisa langsung buat create.
menggunakan metode post mapping. Nah, linknya itu URL-nya, API-nya person. Terus response kita return person DTO aja. Terus create, nama metodenya saya kasih nama create. Nah, di sini saya memerlukan objek person DTO. Jadi saya di sini butuh body ya, request body person. Karena di sini saya perlu objek person. Ya, sini saya nak ganti aja DTO. Oke, next. Langsung aja sini saya return response entity, terus saya menggunakan metode create. Nah, biar nanti status headernya itu 201 kalau nggak salah. Kalau yang oke ini 200. Kode status ya, maksudnya kode statusnya itu kalau yang oke ini kan 200, kalau create ini 201 ya. Nah, di sini langsung aja create-nya http status create. Tidak bakal kode HTTP statusnya itu 201. Terus body di sini harusnya jangan create status. Status create. Nah, ini statusnya create ya, 201 untuk kodenya. Terus bodinya langsung aja service create. Oke. Udah untuk create-nya. Terus update-nya. Nah, sini kita pakai put aja. Mapping. Sama ininya. PI-nya person, terus kita perlu ID-nya. Saya juga mau nanti returnnya person DTO. Terus saya perlu request body person DTO yang sudah dirubah, yang diupdate. TO sama variabel ID. Nah, sini saya perlu dua parameter, yaitu data person DTO yang sudah diupdate sama ID yang akan data yang sudah ada yang akan diupdate.
Cuma saya return. Nah, response entity, kemudian oke aja, dan service create, bukan create ya, update id person.dto. Oke, mantap. Ini udah next, tinggal delete. Terus delete sini. Mapping ip person id. Di sini untuk returnnya kita void aja, karena kita tidak perlu kembalian. Kita perlu ID di sini. Oke, nah, di sini kan kita mau hapus ya. Berarti service delete ID. Nah, setelah dihapus, terus responsnya apa? No content aja. Build. Udah. Oh sorry, ini harusnya return. Oke. Udah nih. Udah jadi sini harusnya. Kita tes dulu ya. Bisa langsung menjalankan pakai perintah ini, Maven Spring Boot Run. Atau teman-teman juga bisa coba kalau lewat aplikasi Spring Tools ini langsung running di sini. Nah, ini Spring Boot-nya ada jalan. Oke, sini Spring Boot-nya udah start dan nggak ada masalah error ya. Nah, di sini juga Spring langsung otomatis membuat tabelnya di database. Ini pakai query MySQL, create table person. Nah, ini kita punya ID, auto increment, terus fill age integer, terus first name, last name, terus primary key-nya ID. Oke, nggak ada masalah ya. Nah, kita cek di database-nya apa. Oke. Nah, ini ya, tabelnya udah ada. Terus kita cek strukturnya apakah cocok. Oke. Nah, aman ya berarti ya. Nah, sekarang kita tinggal tes API-nya. Oke, jadi di sini kita punya metode get untuk get all data person, terus get by ID untuk get person by ID berdasarkan ID, terus post untuk membuat person baru, terus put person untuk mengubah person berdasarkan ID-nya, terus delete person untuk menghapus person berdasarkan ID. Nah, sekarang tinggal kita tes di aplikasi REST atau aplikasi API client kita. Kita bisa menggunakan curl, bisa menggunakan aplikasi client seperti Postman dan lain-lain. Di sini saya akan mencoba sebuah
extension dari Google Chrome, namanya Boomerang ya. Teman-teman bisa cari kalau pakai Chrome itu, cari aja di bagian Chrome Web Store, cari aja REST. Di sini ada banyak sih, saya pakai Boomerang. Nah ini kurang lebih seperti ini. Saya perlu buat project dulu, sama belajar Spring ya. Nama projectnya Spring. Oke, create. Nah sekarang saya buat request baru. Nah di sini kita coba, ini kan nah ini kan URL endpointnya ya. Nah untuk URL hostnya itu defaultnya Spring Boot itu adalah HTTP. Ini default ya, nggak ada perubahan ya, perubahan tambahan. Host port 8080, terus /API/person API/person. Nah ini adalah endpoint dari API kita send. Nah ini datanya masih kosong. Kemudian kita ini untuk get all ya. Kemudian kita copy aja ini ya. Nah kemudian kita akan buat baru menyesuaikan dengan endpoint kita. Tapi sebelumnya tadi kita bisa lihat di konsol ya. Ini. Nah itu ada eksekusi perintah dari Springnya. Ini kan sebenarnya ini perintah dari repository ya. Nah kenapa bisa muncul di sini? Karena tadi kita konfigurasinya muncul SoSQL. Kita lihat di, nah ini tadi ya, SoSQL. Nah jadi setiap kita melakukan query itu pasti muncul di konsol, di lognya. Nah kemudian kita masuk lagi tadi ke ini, terus kita akan membuat person baru. Itu metodenya post. Terus untuk bodinya itu data person. Post, metodenya post ya. Terus ini bodinya itu first name. Ini misalkan Cristiano. Last name Ronaldo. Terus age-nya 40 ya. Umurnya Ronaldo berapa ya sekarang? 40 ya. Nah sekarang kita tes API-nya apakah berhasil. Kita teks. Nah ini ya, nggak, first name-nya kok 0 ya. Oh sorry guys, ini kurang R. Biarin aja, ini kan nanti kita hapus, kita akan coba nanti. Nah ini data pertama. Terus misalnya kita ganti nama kedua, misalkan Lionel Messi. Lionel apa Lionel ya? Lionel ya. Messi 38 misalkan contoh. Oke, ini yang cocok, yang benar ya. Nah sekarang kita cek database apakah datanya benar-benar masuk. Nah sekarang select from person. Oke, sukses guys. Nah sekarang kita bakal update karena ini tadi ada kesalahan. Sekaligus saja kita cek untuk metode
outputnya. Oke, kita lihat dulu di lognya. Nah, ini ada query baru ya. Tadi 2 kali kita tadi melakukan request. Nah, ini ada request insert into person ya, 2 kali. Cocok ya. Sekarang kita cek. Kita akan lakukan update. Nah, di get out dulu ya. Kita cek lagi tadi itu API untuk get all. Nah, ini udah muncul. Nah, sekarang ini kita bakal update ID nomor 1. Ini duplicate aja bisa ya kali ya? Nggak bisa nih. Request baru aja. Terus ini copy dulu. Nah, kemudian kita lihat untuk put. Ini put. Oke, ini API-nya, URL-nya, endpoint-nya, API, person, terus /ID. Nah, jadi kita perlu masukkan ID-nya di sini. Nah, karena kita mau merubah data dari si ID nomor 1, maka kita perlu untuk bodinya kita masukkan ini. Tapi ID-nya nggak ada. Karena ID-nya udah ada di atas. Nah, jadi untuk nomor 1, untuk ID nomor 1 ini, untuk ID 1 kita datanya data baru ini. Nah, kita kirim. Apakah sukses? Oke, sukses guys. Kita cek di database. Nah, itu udah nggak nol lagi. Nah, ya, kita lihat di query-nya. Nah, ini jadi ada melakukan update guys, query-nya. Nah, selanjutnya next. Misal kita contoh tambahkan data baru aja. Misalkan Ronaldinho Gaucho. Misalkan 47. Terus saya kirim. Nah, sekarang kita punya 3 data guys harusnya. Oke, Ronaldinho Gaucho. Kita get all. Nah, oke, misalkan tadi ya get API ini udah kita coba, terus coba get by ID ini belum ya. Nah, sekarang kita bakal coba get by ID. Ini saya copy aja. Get. Nah, kita ID-nya langsung API /person/ID. Misalkan ini kita perlu ID-nya Ronaldinho umpama, berarti nomor 3 ID-nya ya. Oke, kita send. Oke, sukses. Muncul ya guys, ID nomor 3. Misalnya kita coba nomor 1 Ronaldo, terus nomor 2. Nah, harusnya ada 3 query tadi ya. Cek konsolnya. Ada 3 query tadi ya. Person, where, ID. Oke. Berarti ini udah, create udah, update udah. Tinggal delete nih. Nah, misalkan kita bakal delete ID nomor case lagi. Delete. Misalkan kita bakal hapus ID nomor 3. Oke, ini kita lihat. Nah, ini ya. /API, /person, terus /ID. Cocok ya. Oke, kita send. Oke.
Ini returnnya 204, no content ya, karena memang tadi kita ini no content, kita setting di API nya di method delete. Nah sekarang kita cek di database. Nah nomor 3 udah hapus, udah hilang. Oke, ore sukses. Oke. Nah, kita get all. Oke, udah nggak ada ya. Oke guys, begitulah tutorial singkat ya, bagaimana kita membuat testing API. Udah tadi ya. Oke, sudah tadi, yaitu tadi tutorial singkat ya sebenarnya ini, membuat REST API menggunakan Spring Boot dan dengan database MySQL. Sebenarnya bisa diimprove lagi sih, sebenarnya itu bisa kita tambahkan ya. Tadi kan data yang muncul itu kan misalkan get all ya, itu, dan data muncul itu kan berupa list. Nah kita bisa menambahkan pageable, jadi dia berupa data page. Jadi enggak, ketika kita select all, dia tidak muncul semua datanya, tapi berdasarkan halaman atau page. Misalkan kita mau ketika kita select all, yang muncul itu 10 data saja. Ketika kita pindah ke page kedua, itu muncul 10, muncul begitu seterusnya. Jadi misalkan kalau ada datanya 100, jadi dia tidak muncul 100 semua. Jadi dibagi menjadi 10 page. Tiap page-nya ada 10 data. Jadi biar tidak memberatkan aplikasi kita. Mungkin lain waktu saya akan bikin tutorial pageable ya dengan Spring Boot. Demikian dulu video ini. Jangan lupa teman-teman komen kalau ada pertanyaan, terus like, dan jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih.